Halo Aquarius, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Sedikit update pergerakan langit di 18 Mei dan 24 Mei minggu ini. Di 18 Mei, Merkuri konjang Uranus ya, teman-teman Aquarius ya. Di sini Merkuri adalah planet komunikasi, konjang dan setitik gitu ya. Berada dalam kondisi satu titik bersamaan gitu ya dengan planet Uranus yang dimana planet ini underlining energi disruptif, lalu kemudian rebellion gitu ya. Jadi nanti eh, teman-teman bisa menyaksikan ya ada banyaknya berita atau informasi yang mengejutkan dari banyak sumber gitu ya, apapun itu aspeknya atau apapun itu terms and conditionnya ya di sini. Lalu kemudian itu juga akan semakin memancing kita untuk memunculkan banyak ide-ide baru. Lalu otak kita seperti ditingkatkan kemampuannya ya. Jadi ini waktu yang baik untuk melakukan kegiatan yang sifatnya problem solving, analisis, analytical gitu ya, yang terkait dengan intelijen gitu ya, berpikir. Dan ini kita diminta untuk menuangkannya dalam kegiatan yang positif ya, seperti writing, bikin konten atau bikin artikel gitu ya. Lalu kemudian hindari bersikap reaktif ya teman-teman Aquarius ya di sini. Karena informasi yang muncul itu tidak semuanya positif, bisa jadi juga negatif dan itu cukup mengejutkan ya. Jadi kita diminta untuk tidak reaktif, tarik dulu ke dalam, kita tampung dulu apapun itu informasinya, kita telaah lebih lanjut, kita analisa. Ketika kita sudah siap untuk bereaksi atau bersikap atau mengambil keputusan, barulah kita mengambil keputusan. Intinya jangan gegabah gitu ya. Lalu kemudian tanggal 18 Mei di hari yang sama juga, Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan kemudian masuk ke konstelasi Taurus, konstelasi kestabilan gitu ya. Di sini kita akan semakin bersemangat untuk membangun fondasi jangka panjang yang sifatnya infrastruktural, lalu kemudian finansial gitu ya. Jadi kita akan nanti akan semakin tertarik untuk merenovasi rumah, mengganti desain rumah usaha gitu ya, memperbaiki atau menservis kendaraan niaga, mengkalibrasi alat-alat untuk perdagangan gitu ya. Dan di Mars masuk Taurus ini kita akan semakin terpacu untuk meningkatkan kebugaran kita, stamina kita gitu ya. Kita akan semakin rajin untuk berolahraga, lalu kemudian kembali ke gym gitu ya, meningkatkan kesehatan gitu ya. Dan kita juga akan semakin dibuat untuk lebih tekun pada apapun itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Lalu kemudian di 19 Mei esok harinya Venus masuk ke Cancer. Ya, Venus di sini adalah planet cinta kasih yang masuk ke Cancer. Konstelasi Cancer di mana di sini konstelasi Cancer adalah konstelasi yang lebih pada dia pengayom ya, pengayom orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sini nanti teman-teman akan semakin uh, tertarik untuk melindungi energi kalian masing-masing, menjaga energi kalian tidak mudah bocor ya. Dan di sini teman-teman akan lebih berfokus pada orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang mencintai kalian gitu ya. Dan ketika teman-teman di sini berkegiatan bersama mereka, fokus bersama mereka, teman-teman akan menjadi lebih semakin mudah untuk melontarkan curhatan-curhatan gitu ya ke orang-orang yang kalian sayangi ini ya, ke orang-orang yang kalian percayai ini gitu ya, dan sehingga kalian secara komunikasi itu lebih jujur dan terbuka. Lalu kemudian di 20 Mei matahari masuk ke Gemini ya, Sun in Gemini di sini masuk ke Gemini season, teman-teman. Jadi untuk zodiak lain yang selain Gemini juga tidak ketinggalan akan terpengaruh juga, khususnya pada tingkat komunikasi. Teman-teman Aquarius di sini akan lebih dimudahkan untuk cara berkomunikasi, dan teman-teman Aquarius akan lebih penasaran dengan hal-hal yang baru, lebih playful gitu ya, lebih suka bermain-main dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan ini waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ide-ide baru ya tadi ya, dengan adanya Merkuri konjang di Uranus juga kita mulai tertarik untuk menganalisis untuk ide-ide yang baru, lalu kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, komunikatif gitu ya, konten gitu ya. Jadi intinya adalah
menuangkan apa yang ada di pikiran kita gitu ya, dalam kegiatan apapun, dalam bentuk karya apapun ya, yang positif. Dan di sini bagi teman-teman Aquarius yang berprofesi sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai trainer, sebagai dosen gini, ini waktu yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar, di mana kita akan semakin mudah untuk mentransferkan ilmu dengan adanya Sun di Gemini ini, karena komunikasi kita juga tentunya akan dipermudah. Oke, itu update dari langit. Mari kita tapping energi ke energi Aquarius gini ya. Paling utama semesta, mohon bantuan. Energi utama Aquarius di sini. Satu kartu semesta. Sekali lagi. Oke, let's split the deck. Aquarius di sini energi yang paling utama adalah action. Ya, di sini saya merasakan adanya energi itu chariot ya. Action. Di sini ada kuda putih dan kuda hitam. Jadi di sini Aquarius di sini akan semakin terpancing atau semakin terdorong untuk melakukan sebuah aksi gitu ya. Aksi yang dimana selaras dengan energi feminin dan maskulinnya, dengan apa yang ada di pikiran dan di hatinya gitu ya. Energi action di sini ya. Ada energi Knight of Wands juga, ada energi Knight of Swords, ada energi Eight of Wands, gitu ya, Six of Wands. Oke, mari kita lihat dengan what's the tea untuk teman-teman Aquarius di sini. Teman-teman Aquarius akan beraksi untuk apa? Untuk kegiatan apa? Tujuannya kemana? Mohon bantuan semesta. 2, 3. Oke, let's split the deck. Untuk teman-teman Aquarius, kalian mendapatkan all the feels ya. All the feels, deep love, soul connection, feeling at home. Ya, ini tampaknya ada sebuah energi Two of Cups di sini ya, Ace of Cups di sini, di mana teman-teman Aquarius di sini akan melancarkan ya pernyataan-pernyataan cinta ya kepada orang yang dia sayangi atau orang yang dia taksir gitu ya, atau dengan pasangan yang dia cintai gitu ya, dengan adanya all the feels energi di sini. Oke, mari kita masuk ke tarot 3 energi utama. Untuk teman-teman Aquarius di sini mohon bantuan semesta. 1, 2. Dan orang yang disayangi ini membuat Aquarius itu feel at home ya, safety sekali ya. Oke, sekali lagi terima kasih semesta. Let's split the deck. 3 energi utama untuk Aquarius. Yang pertama, Seven of Cups. Yang kedua, The Stars. Oh, Aquarius energi sendiri ya. Lalu kemudian Ten of Swords. Oke. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. Ya, Knight of Pentacles di sini Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Earth energi di sini adalah energi analisa. Kalian di sini sedang menganalisa kira-kira kalian sudah tepatkah berinvestasi pada apapun ini bentuknya ya. Orang, usaha atau pekerjaan atau kegiatan gitu ya. Dengan adanya energi Knight of Pentacles di sini. Lalu kemudian energi pertama tadi ada energi Seven of Cups ya, spoil for choice. Ini ilusi ya, seperti kalian di masa lalu di sini seperti dibingungkan dengan banyak hal yang muncul di depan mata kalian gitu ya, dan kalian diminta untuk memilih salah satu oleh semesta gitu, tapi kalian masih bingung untuk memutuskan gitu ya. Lalu kemudian energi kedua saat ini kalian seperti ya hopes and healing ya, The Star di sini kalian seperti berharap ada sesuatu yang kalian cita-citakan di sini dengan energi The Stars. Kuncinya energi The Stars di sini adalah perempuan ini dia mengambil air dari pulse of consciousness ya dan menuangkannya ke dunia. Jadi intinya adalah
kita diminta untuk menyadari gitu ya. Kita diminta untuk conscious, diminta untuk menyadari apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Dengan yang sebelumnya kita bingung dihadapkan pada banyak hal gitu ya. Banyak cups di sini macam-macam isinya, ada yang baik juga ada yang jahat gitu ya, ada yang berupa orang, ada yang berupa material gitu ya. Dan kita di sini dengan adanya energi The Stars di sini kita diminta untuk fokus pada apa yang menjadi cita-cita kita dan mewujudkannya ke kenyataan gitu ya. Tuh, dan kita diminta untuk melihat dari sisi makronya ya. Di sini ada burung buraq di sini ya. Jadi ini di sini adalah burung buraq, di sini adalah lambang bahwa teman-teman di sini diminta untuk melihat dari sisi makronya gitu ya. Ini burung pengetahuan gitu ya. Lalu kemudian kartu ketiga ada Ten of Swords ya. Ini energi dead dan overweight ya. Sudah selesai, sudah tuntas, nggak ada jalan lain lagi, tertutup sudah. Yang ada adalah mengalihkan jalur gitu ya, atau pindah jalur, banting setir gitu ya, bangkit lagi gitu ya. Dengan adanya energi Ten of Swords di sini, dan ini adalah blessing in disguise. Jadi di sini kalian seperti mengakhiri sesuatu di masa yang akan datang. Saya kurang tahu ini mengakhiri apa ya, kita coba klarifikasi lebih lanjut saja langsung. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi utama ini. Seven of Cups, The Stars, dan Ten of Swords. Oke, let's split the deck. Seven of Cups diklarifikasi dengan Five of Cups. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Lalu kemudian The Lovers. Kita langsung saja. The Stars diklarifikasi dengan Knight of Swords. Lalu kemudian Page of Pentacles. Lalu kemudian Ten of Pentacles. Energi ketiga, Ten of Swords diklarifikasi dengan The Strength. Lalu kemudian Ten of Cups, ya banyak sekali energi ten ya di sini ya teman-teman ya. Lalu kemudian Page of Wands. Oke, bottom of the deck, Five of Pentacles. Ya, dengan adanya energi Five of Pentacles di sini itu artinya teman-teman di sini lebih pada memilih untuk terlibat ya, memilih untuk terlibat, memilih untuk bergaul, memilih untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi orang ini sudah tidak lagi berada di luar bangunan gedung atau gereja gitu ya. Orang ini sudah dulunya itu di luar gedung dia, tapi dia memilih untuk masuk ke dalam gedung, dan dia akhirnya mendapatkan makanan dan selimut yang hangat. Gitu, dan orang ini dalam kondisi gemuk sekali gitu ya. Jadi intinya dia sudah makan kenyang di dalam gedung ini. Jadi intinya solusi di balik Five of Pentacles di sini adalah ya kita berusahalah untuk terlibat gitu ya. Berusahalah untuk terlibat, jadi jangan merasa terasing, jangan merasa terbuang gitu ya, apapun itu ya. Di sini kalian sudah menyadari itu dan kalian melibatkan diri intinya di sini dengan setting sosial apapun. Ya, dengan adanya energi Five of Pentacles. Lalu kemudian Seven of Cups diklarifikasi dengan Five of Cups, Ace of Pentacles, dan The Lovers gitu ya. Ya, ini Gemini energi ya. Kembali lagi, ini kita nanti di akhir minggu mulai masuk di Sun in Gemini gitu ya. Jadi ini decision making. Ya, bisa juga ini ada kehadiran cinta yang baru, seseorang yang baru gitu ya. Dan kalau dilihat dari klarifikasi pertama adalah Five of Cups, di sini Five of Cups di sini orang ini
terlalu terfokus pada 3 cup yang terbuang ya, tapi dia tidak menyadari bahwa di sini ada orang yang berusaha menarik perhatiannya dia gitu ya. Ada orang yang tenggelam gitu, bisa dilihat ya. Nah, intinya di sini uh, Aquarius di sini seperti iya, dia tidak menyadari ya kesedihan yang sudah dialami itu menyita perhatiannya terhadap rezeki yang mau datang gitu ya. Dan tampaknya dengan adanya ini saya menggunakan after tarot ya. Jadi ini kondisi setelah classic rider waite tarot. Jadi di sini dia akhirnya menyadari gitu ya bahwa ada seseorang yang butuh perhatiannya dia gitu ya, butuh perhatiannya Aquarius di sini. Lalu kemudian dan ini membawa sebuah rezeki tersendiri bagi teman-teman Aquarius ya dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Itu lalu kemudian uh, ada energi the lovers, artinya orang ini adalah ya kalian di sini uh, seperti fokus pada iya ya ada sebuah kesedihan di masa lalu yang membuat kalian fokus pada ya cinta ya di sini ya. Dengan adanya the lovers di sini ya, cinta dan kalian di sini selaras ya antara hati dan pikiran memilih untuk menjalani hal itu gitu ya. Dan kalian seperti meninggalkan sisi materialisme kalian ya. Di sini dengan adanya Ace of Pentacles di sini itu bisa jadi rezeki dari semesta, bisa jadi kalian meninggalkan sisi materialisme kalian gitu ya. Itu lalu kemudian saat ini ada energi The Stars gitu ya. The Stars ini hopes and healing, Aquarius energi juga gitu ya. Jadi ini power card kalian ya. Lalu kemudian diklarifikasi dengan Knight of Swords. Lalu kemudian Page of Pentacles dan Ten of Pentacles. Jadi intinya di sini teman-teman Aquarius ya, kalian sudah mengalami kejelasan dan kalian berusaha untuk membangun ya kerajaan yang baru ya, membangun kerajaan material yang baru dengan harapan kalian bisa mendapatkan keberlimpahan gitu ya. Jadi energi Page of Pentacles ke energi Ten of Pentacles gitu ya. Jadi Ten of Pentacles ini living and building a legacy gitu ya. Jadi kekayaan yang berlimpah sampai bisa dinikmati anak cucu gitu ya. Itu oke. Lalu kemudian harapannya ya di sini kalian bisa tampaknya saya merasa ada energi di mana teman-teman Aquarius di sini berharap ada iya adanya sebuah warisan ya. Entah somehow kenapa saya merasa bahwa kalian berharap di sini mendapatkan sebuah warisan entah bentuk apapun itu dan itu eh, sangat membuat kalian untuk bersemangat sekali gitu ya dengan adanya info itu gitu ya. Dan harapannya dari warisan itu kalian juga mendapatkan jatahnya gitu ya. Lalu kemudian energi ketiga Ten of Swords, jadi Death and Overweight ya, penyelesaian, energi penyelesaian. Di sini diklarifikasi dengan The Strength, Ten of Cups, dan Page of Wands. Gitu ya, Page of Wands di sini adalah energi ya traveler ya, traveler. Jadi kalian di sini lebih pada apa ya, memilih untuk berpetualang gitu ya, memilih untuk berpetualang dan kalian sudah intinya menaklukkan ego kalian di masa lalu gitu ya, yang mungkin kalian terfokus pada material di sini, kalian akhirnya di masa yang akan datang kalian akan lebih berfokus pada happy home, happy family ya dengan adanya Ten of Cups di sini ya, kebahagiaan yang ultimate gitu ya, tidak ada kebahagiaan lain yang di atas ini. Dan kemudian kalian memilih untuk pergi berkelana gitu ya. Intinya pergi berkelana di sini ini passion yang baru, ini hal yang baru gitu ya dengan adanya Page of Wands di sini ya.
Itu jadi kalian seperti mendapatkan sebuah ya keluarga yang baru gitu ya dengan adanya Ten of Cups di sini. Ten of Cups, Ten of Swords, Ten of Pentacles. Yang belum keluar di sini adalah Ten of Wands. Jadi intinya di sini teman-teman di sini tidak ada beban ya. Tidak ada beban, malah yang muncul adalah Page of Wands. Jadi kalian seperti tertarik, ini adalah sebuah petualangan yang baru untuk kalian ya. Jadi saya merasakan di sini ada energi keluarga yang baru, ada energi rezeki yang baru, sesuatu yang bisa disentuh, dipegang dan dirasakan gitu ya, material gitu ya. Dan ini rezeki dari semesta sendiri gitu ya. Ini sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, mari kita lihat, dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Aquarius di sini. Dan di sini ketika dikaitkan dengan tadi kartu All the Feels tadi ya, Deep Love, Soul Connection, Feeling at Home. Jadi kalian seperti ada sebuah pergerakan ya, action tadi ya, pergerakan menuju sebuah komunitas atau perkumpulan atau keluarga yang baru gitu, di mana kalian di sini merasa feel at home banget. Gitu ya, Ten of Cups di sini ya, Ten of Wands. Gitu ya, Page of Wands di sini kalian memilih untuk ini adalah sebuah energi yang petualangan yang baru gitu ya dengan adanya Page of Wands di sini ya. Kalian seperti meninggalkan dunia yang lama dan memilih untuk berpetualangan dengan keluarga yang baru ini gitu ya. Oke, mari kita minta saran dari semesta. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Saran dari semesta. Yang pertama, Knight of Wands. Lalu kemudian Two of Pentacles. Mirip dengan Libra ya. Lalu kemudian Nine of Pentacles. Ya, ini saya baru saja membacakan reading untuk teman-teman Libra gitu ya. Energi kalian, saran kalian mirip-mirip gitu ya. Dan intinya di sini bottom of the deck Three of Swords ya. Intinya di sini semesta bilang sembuhkan luka masa lalu kalian gitu ya. Apapun terjadi di masa lalu yang membuat kalian masuk dalam energi Five of Cups di sini ya, grieving, bersedih, berduka gitu ya. Jadi sembuhkan itu dan intinya bergeraklah ke arah yang membuat kalian bahagia dengan adanya energi Knight of Wands di sini ya. Passion yang baru, creativity yang baru ya. Intinya Knight of Wands di sini dia membawa misi untuk membawa itu tadi ya, semangat baru gitu ya ke dalam kehidupan kalian. Intinya di sini kalian diminta untuk be happy ya, be happy apapun itu ya. Keep move forward, tetap jalan ke depan, fokus ke masa depan gitu ya. Dan di sini kalian diminta untuk fokus pada sesuatu hal yang nyata gitu ya. Two of Pentacles di sini. Ini dia juggling dua hal. Bisa jadi ini adalah dunia masa lalu yang menyakiti kalian yang sekarang sudah lagi tidak ada. Kalian diminta untuk berhenti grieving dan fokus pada sekarang yang masih ada, yang realita gitu ya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu juggling gitu ya. Jadi hanya perlu berfokus pada satu Pentacles ini saja. Tadi Ace of Pentacles tadi ya. Itu ya, Ace of Pentacles ya. Seperti ada rezeki dari semesta gitu ya. Dengan adanya apapun ini kondisi yang baru ya. Itu lalu kemudian semesta juga bilang Nine of Pentacles di sini ya, berusahalah untuk mandiri gitu ya, sisihkan energi, belajar untuk memilah-milah gitu ya. Dengan adanya Nine of Pentacles di sini adalah energi kemandirian, living in luxury gitu ya, kelilingi diri kalian dengan intinya buah dari kerja keras kalian selama ini gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles dan kalian memetik itu dengan baik gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini gitu ya. Jadi di sini keberlimpahan gitu ya, masuk dalam energi keberlimpahan, energi kemandirian
gitu ya, berdiri sendiri. Be happy gitu ya teman-teman Aquarius ya. Oke. Mari kita lihat dari Moonology Oracle. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Moonology untuk teman-teman Aquarius di sini. New Moon in Cancer. Ya, ini bisa jadi nanti terjadi ketika New Moon in Cancer terdekat ya. Silakan lihat di internet, saya kurang paham New Moon in Cancer terdekat itu kapan. Lalu kemudian you and your loved one are safe. Gitu ya. Jadi intinya di sini dirimu dan orang yang kamu cintai di sini aman. Ya. Jadi kalian di sini merasa feeling safe dengan orang-orang yang berada di sekitar kalian saat ini. Ya. Lalu kemudian Spirit Animal Oracle 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Untuk teman-teman Aquarius di sini kalian mendapatkan Grizzly Bear Spirit Power ya. Saya mendapatkan energi Papa Bear, Mama Bear lagi ya. I'm indestructible. I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up. I will succeed. Ya ini ya, kalian diminta untuk keep going ya dengan adanya Knight of Wands di sini ya, tetap melaju ke depan gitu ya. Kalian tidak terkalahkan di sini, di mana cinta dan kelembutan adalah kekuatan sejati kalian. Gitu ya. Hargai intuisi kalian dan ikuti kemana mereka pergi, kemana mereka menunjuk gitu ya. Jangan pernah menyerah ya, keep going ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Aquarius ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Aquarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman ya. Salam satu semesta.